Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas dua ajaran yang pernah dianggap sesat dalam sejarah gereja, yaitu Arianisme dan Nestorianisme. Kedua ajaran ini berkaitan erat dengan pemahaman kita tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana gereja Katolik memahami keilahian dan kemanusiaannya. Mari kita mulai dengan Arianisme. Arianisme adalah ajaran yang dikembangkan oleh seorang imam bernama Arius yang hidup pada abad keempat. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah sepenuhnya Tuhan, tetapi adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi yang diciptakan sebelum dunia ada. Dengan kata lain, menurut Arius, Yesus tidak setara dengan Bapa, tetapi memiliki awal atau permulaan. Menurut ajaran ini, meskipun Yesus memiliki sifat ilahi, ia bukanlah sehakikat dengan Bapa. Yesus dianggap sebagai makhluk yang sangat agung, namun bukan Allah yang sejati. Karena ada saat ketika ia tidak ada. Namun, ajaran Arius ini ditentang keras oleh gereja Katolik. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nikea diadakan untuk mengatasi ajaran ini. Disinilah dengan jelas gereja mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah homoousios, artinya sehakikat dengan Bapa. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan tidak ada perbedaan esensial antara Dia dan Bapa. Sebagai hasil dari Konsili Nikea, diterbitkanlah Credo Nikea yang masih digunakan dalam pengakuan iman Katolik hingga saat ini. Ajaran Arius pun dinyatakan sebagai heresi, dan Gereja Katolik menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati, kekal, dan tanpa awal. Selanjutnya, mari kita beralih ke ajaran Nestorianisme yang muncul beberapa abad setelah Arianisme. Ajaran ini dikemukakan oleh Nestorius, seorang patriark Konstantinopel. Pada abad kelima, Nestorius berpendapat bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah, satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusiawi. Dengan kata lain, ia mengajarkan bahwa Yesus adalah dua pribadi, bukan satu pribadi dengan dua hakikat. Nestorius juga menolak penggunaan gelar Theotokos untuk Maria, yang artinya pembawa Allah. Karena menurutnya Maria hanya bisa disebut sebagai Christotokos atau pembawa Kristus. Karena ia hanya melahirkan pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahinya. Ajaran ini dianggap sesat oleh Gereja Katolik dan pada tahun 431 Masehi, Konsili Efesus diadakan untuk menghadapinya. Konsili ini dengan tegas menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua hakikat, satu hakikat ilahi dan satu hakikat manusiawi yang tak tercampur, tak terpisah, dan tidak berubah. Pada Konsili Efesus, gereja juga menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos, yang artinya pembawa Allah, karena ia mengandung Yesus yang adalah Tuhan sejati. Ajaran Nestorius akhirnya ditolak, dan Nestorianisme pun dianggap sebagai heresi. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa kedua ajaran ini, yaitu Arianisme dan Nestorianisme, mempunyai pandangan yang keliru tentang siapa Yesus Kristus. Arianisme menganggap Yesus bukan sepenuhnya Allah, sementara Nestorianisme memisahkan pribadi Yesus menjadi dua.
Sementara itu, ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat yang tak tercampur, tak terpisah, dan tidak berubah. Ini adalah inti dari iman Katolik yang diajarkan sejak Konsili Nikea dan Konsili Efesus. Mari kita terus memperdalam pengertian kita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan manusia untuk semakin mengenalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.